Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sekarang kita belajar bahasa Indonesia masuk pada materi 7, aku dan si Mira. Coba kalian buka CT-nya ya, halaman 47. Di sini kita akan belajar tentang hewan peliharaan dan bukan hewan peliharaan. Nah, hewan peliharaan itu ciri-cirinya tidak membahayakan manusia, mudah diberi makan, bisa hidup di kandang atau di rumah, tidak membutuhkan tempat yang terlalu luas, dan dapat dilatih atau dikenalkan pada manusia. Contoh hewan peliharaan itu apa saja toh? Ini ada kucing, anjing, kelinci, ayam, ikan hias, burung, hamster, kura-kura kecil, dan lain sebagainya. Mungkin di rumahmu juga ada beberapa hewan peliharaan ya. Nah, terus kalau hewan yang bukan peliharaan itu apa saja toh Bu? Nah, hewan yang bukan peliharaan itu ada harimau, singa, gajah, beruang, ular, buaya, serigala, hiu, dan lain sebagainya. Kenapa kok itu tidak dijadikan hewan? Maksud saya, kenapa kok hewan-hewan ini termasuk bukan hewan peliharaan? Karena hewan-hewan ini bisa membahayakan manusia, ya. Terus butuh kandang atau tempat yang sangat luas. Oke. Nah, oh iya, cara merawat hewan peliharaan bagaimana? Ini dengan cara memberikan makanan yang cukup dan sesuai, memberikan air minum yang bersih, membersihkan kandang atau tempat tinggalnya. Kemudian mengajak bermain dan menjaga kesehatan hewan. Jadi kalau hewannya sakit, itu ya dirawat, diobati gitu. Nah, kalau memelihara hewan itu jangan diapakan cah? Jangan disiksa. Maksudnya disiksa piye Bu? Contoh, ada kucing dibal-bali, dibal, ditendang. Nah, itu tidak boleh ya. Atau memelihara ayam, ayamnya nggak pernah dikasih makan, itu juga menyiksa. Meskipun ayam itu bisa mencari makan sendiri ya. Nah, jadi karena ayam itu kan pemakan segalanya. Oke. Lanjut ya anak-anak. Sekarang silahkan kalian buka halaman 48, kata depan. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang awalan dan juga kata depan. Kalau ada kata depan, ya, kemarin kalau ada kata depan itu penulisannya gimana? Diapakan? Dipisah ya. Kata depan penulisannya adalah dipisah. Hari ini kita akan belajar kata depan di, ke, dan dari. Apa toh Bu bedanya? Nah, bedanya adalah kalau kata depan di itu berfungsi untuk menunjukkan tempat. Di itu untuk menunjukkan tempat atau lokasi. Kalau ke ya, kalau ke itu menunjukkan arah atau tujuan. Kalau dari itu berfungsi menunjukkan asal atau menunjukkan asal. Nah, tuh. Terus cara penulisannya gimana Bu? Kata depan itu dipisah. Contohnya, Benny duduk di kursi. Nah, ini kan dipisah. Terus Sita pergi ke sekolah. Ini kan dipisah ke. Nah, Dino pulang dari lapangan. Nah, dipisah toh. Nah, gitu ya anak-anak. Bisa dilanjut nggih? Oke, sekarang kita masuk pada materi kata tanya. Nah, di kelas 3 ini kita akan belajar ada 6 kata tanya. Kata tanya itu apa saja toh? Nah, di sini Bu Elin akan menyingkat kata tanya dengan kalimat adik
Adik Simba. Simba. Apa toh Bu adik Simba itu, Bu? Adik A, ini ada singkatan dari kata tanya ya. A itu apa? Di itu di mana? K itu kapan? Si itu siapa? M adalah mengapa. Ya. Terus B-nya adalah bagaimana. Bisa dilihat ya. Jelas apa mboten ini tulisannya Bu Elin? Jelas ya? Nah, terus adik Simba. Terus fungsinya itu apa toh Bu? Fungsinya kata tanya itu untuk apa cah? Untuk menanyakan informasi atau mencari tahu informasi ya. Dan kata tanya itu digunakan untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Digunakan untuk menanyakan informasi, mendapatkan jawaban yang tepat. A, apa? Apa itu untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan benda atau sebuah kegiatan atau hal. Di mana? Untuk menanyakan tempat. K, kapan? Kapan untuk menanyakan waktu. Si, siapa? Untuk menanyakan orang, nama tokoh, pelaku dan sebagainya. M, mengapa? Mengapa untuk menanyakan alasan. B, bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan. Nah, anak-anak, Bu Elin ingatkan yo, kalau kata tanya itu harus wajib diakhiri dengan kata tanya. Itu yang sering terlupa dari kalian itu. Kalau ada kalimat tanya itu tidak sampean kasih atau tidak saman akhiri tanda tanya, maaf. Ini adik Simba ini adalah kata tanya. Kalau ini adalah tanda tanya. Tanda tanya. Kalau ini tadi kata tanya. Kata tanya ada 6, disingkat Bu Elin singkat sebagai adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Dan setiap kalimat tanya, ini namanya kalimat ya Mas. Kalimat tanya. Siapa yang meminjam bukumu? Ini adalah kalimat tanya. Siapa yang meminjam bukumu? Itu kalimat tanya. Siapa adalah kata tanyanya. Dan diakhiri dengan tanda tanya. Oke. Fungsi kata tanya adalah untuk menanyakan informasi dan mendapatkan jawaban yang tepat. Oke, bisa dilanjut ya. Oh ya, ini silahkan tips ini adik Simba ini silahkan kalian tulis di buku tulismu ya. Kalian catat. Atau kalian tulis di CT kayak Bu Elin ini juga boleh, enggak apa-apa. Terus kalau ada kata-kata penting, kalimat penting kayak tadi Bu Elin nyorek-nyorek gini, itu kamu tandai, kamu garis bawah atau di stabilo, nggak apa-apa, boleh. Malah itu lebih baik ya anak-anak ya. Oke, lanjut halaman 51. Tentang informasi dalam teks wawancara. Wawancara itu apa toh? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara. Pewawancara itu adalah yang bertanya dan narasumber. Narasumber itu yang menjawab atau yang memberikan informasi. Ya. Jadi kegiatan tanya jawab oleh pewawancara dengan narasumber. Tujuannya apa? Tujuannya mendapatkan informasi. Jadi ada berapa? Ada berapa kata kunci? Ada
4 ya, ada 4. Kegiatan tanya jawab oleh pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Oke. Nah, di sini ada tujuan wawancara untuk mendapatkan informasi yang benar, untuk mengetahui pendapat atau pengalaman seseorang, untuk melengkapi data dalam sebuah laporan teks atau tugas. Unsur-unsur dalam wawancara: pewawancara, narasumber, pertanyaan, jawaban, topik, dan kesimpulan. Jadi harus ada narasumbernya, ada orang yang memberikan informasi, ada pewawancaranya, ada yang bertanya, ada yang memberikan informasi, ada pertanyaannya. Pertanyaan dari mana? Dari pewawancara. Ada jawaban dari siapa? Dari narasumber. Terus topik itu apa toh Bu? Topik itu tema pembicaraan yang dibicarakan apa? Contoh, temane sampeyan itu tentang kesehatan, tentang cara pola hidup sehat misalnya. Sama wawancaranya ke siapa kira-kira kalau seperti itu? Ya bisa ke perawat, dokter, bidan gitu ya. Atau mungkin temanya tentang berjualan misalnya, tentang berjualan. Nah, tentang berjualan berarti nggone sapa? Ya nggone bakul cah. Ya, lek tentang ekonomi atau berjualan perdagangan itu ke bakul, ke penjual. Ojo tanya ke dokter ya. Dokter nanti ya mungkin bisa tapi tidak bisa maksimal ya. Terus dan tidak akurat cah ya. Lek tanya saman takok perdagangan nggone dokter tidak akurat. Salah besar gitu ya. Nah, tentang pendidikan berarti nggone Bapak Ibu guru gitu. Dalam teks wawancara, siswa perlu menemukan informasi penting yaitu narasumbernya sopo. Jadi narasumbernya harus tepat kayak yang Bolin bilang tadi tentang pola hidup sehat, tentang kesehatan tuh kesehatan kebersihan bisa ke tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, terus dokter dan sebagainya. Pendidikan kepada guru, ya. Tentang perdagangan berarti kepada penjual atau petugas apa ya cah? Petugas apa cah? Kepada pedagang atau juga pelaku ekonomi seperti itu. Terus topik itu temanya tadi. Terus informasi penting dalam wawancara, ada informasinya. Saya pengen saman kulik tentang apa. Terus ada kesimpulan wawancara. Oke, sekarang cara penulisannya. Cara penulisannya cah. Kalau menulis dialog itu hubungannya dengan kalimat langsung. Nulis kalimat langsung ngeten cah. Ini tulisan wawancara ini boleh diganti namanya orang. Ya. Terus dipisahkan antara sing ngomong karo omongane apa. Iki dadi kene iki sing ngomong. Ya iki sing ngomong. Iki sing diomongne apa. Nah, ini adalah namanya kalimat langsung. Kalimat langsung itu diawali dengan petik 2, kemudian diawali dengan huruf kapital, kemudian nulis kalimatnya apa, yang ditanyakan apa, terus diakhiri dengan tanda, boleh kalau pertanyaan tanda tanya, kalau kalimat berita berarti tanda titik, dan diakhiri dengan kata atau tanda petik, diakhiri dengan tanda petik gitu ya. Terus di sini antara sing ngomong karo pertanyaan atau tanda pemisah antara sing omong ya apa? Yang berbicara dan yang dibicarakan apa itu ditandai dengan tanda titik 2. Nggih. Tak ulangi. Tanda yang memisahkan antara siapa yang berbicara dan kalimat
yang dibicarakan tadi itu adalah tanda titik dua. Kalimat langsung itu diawali dengan petik dua, kemudian pakai kapital, terus diakhiri dengan tanda baca dan ditutup lagi dengan tanda petik. Oke, lanjut. Terakhir ya, materi terakhir di sini, materi terakhir di bab ini adalah tentang menulis surat pribadi. Menulis surat pribadi. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang membuat surat pribadi, tentang pengalaman berkebun. Sebelum itu, mari kita ketahui terlebih dahulu tentang surat pribadi. Nah, ini di garis bawah. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk seseorang yang kita kenal. Ya, seperti teman, saudara, orang tua dan sebagainya. Ciri-cirinya apa toh? Ciri-cirinya menggunakan bahasa yang santai, sopan. Santai tapi sopan yo cah yo. Terus ada tempat dan tanggal penulisan. Ada salam pembuka. Ada isi surat yang isinya tentang cerita atau pengalaman. Ada salam penutup dan ada nama pengirim. Nah, langsung saja di sini ada contoh ya. Ada contoh di sini. Yang pertama harus ada tanggal, tempat dan tanggal penulisan. Nah, perlu diketahui cah, nulis iki ya. Tempatnya itu diawali dengan kapital, Bandung, B-nya besar. Terus pemisah antara tempat dan tanggal penulisan itu dikasih koma. Jadi Bandung, 5 November 2025. Contohnya di sini seperti itu. Ya. Terus ini ada salam pembuka. Ini adalah salam pembuka. Halo sahabatku Naya. Bagaimana kabarmu? Tanya kabar dulu. Ojo langsung nyelonong bercerita. Nah, jadi tanya kabar dulu. Bagaimana kabarmu? Semoga kamu sehat selalu dan bahagia. Aku ingin bercerita tentang pengalamanku berkebun di halaman rumah minggu lalu. Aku dan ayah menanam beberapa tanaman sayur seperti kangkung, cabai, dan tomat. Aku membantu menggali tanah dan memasukkan benih ke lubang kecil. Setelah itu kami menyiram tanaman bersama. Nah, ini adalah isi dari apa cah? Isi dari surat. Isi surat. Isinya bercerita. Oke. Oh, saya belum selesai cah. Nek baliknya saya ada. Oke. Kita lanjutkan, kita baca ya. Rasanya sangat menyenangkan karena aku belajar banyak hal baru, seperti cara merawat tanaman agar tumbuh subur. Sekarang tanaman itu mulai tumbuh. Setiap pagi aku menyiraminya. Aku berharap suatu hari nanti aku bisa memetik sayuran dan kebun kecilku sendiri. Nah, ini lanjutannya cerita tadi, lanjutannya isi tadi. Sampai di sini dulu ya ceritaku. Sampai di sini dulu ceritaku ya. Semoga kamu juga punya pengalaman seru di rumah. Ini adalah apa cah? Penutup. Ini penutup. Salam hangat. Salam hangat Alia. Ini saya nulis sapa jenenge. Nah, saya nulis berarti sapa cah? Ya, penulisnya. Nah, yang di awal tadi, halo Naya. Ini berarti yang dituju. Yang dituju siapa? Si Naya. Berarti ini yang dituju Naya. Terus yang nulis adalah Alia. Begitu ya. Bisa dipahami? Semoga apa yang boleh jelaskan hari ini itu bisa kalian pahami, bisa kalian perhatikan, bisa kalian pahami ya. Setelah ini silahkan kalian boleh mengerjakan setiap ayo berlatih di materi 7. Jadi ini ada 48, ada ayo berlatih, silahkan dikerjakan. Ini ada ayo berlatih, silahkan dikerjakan ya. Sampai halaman berapa? Sampai halaman 54 ini yang ayo berlatih.
Ayo berarti saja, silahkan kalian kerjakan. Semoga lancar mengerjakannya. Terima kasih. Bu Elin akhiri ya. Jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan, Bu Elin mohon maaf. Kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa chat pribadi ke Bu Elin. Terima kasih.